Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Mereview, menganalisa, menyimak tentang informasi dari SMK Negeri 2 Padang yang menerapkan peraturan yang memang intoleransi ya di sekolah tersebut. Ikut prihatin ya sebagai seorang kepala sekolah yang mungkin wawasan kompetensinya perlu ditanyakan karena melakukan tindakan-tindakan intoleransi jelas itu ya. Namun demikian bahwa seorang kepala sekolah melakukan itu tentu saja perlu kita pertanyakan terlebih dahulu bahwa tidak mutlak itu kesalahan total dari kepala sekolah yang dalam hal ini diperpanjang atau kepanjangan tangannya adalah melalui wakil kesiswaan. Baik, perlu saya tanyakan terlebih dahulu bahwa dulu ketika diangkat menjadi kepala sekolah ya, apakah kepala sekolah tersebut sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah ya, itu yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Di SK-nya dulu dia di SK-kan apakah kepala sekolah tersebut dulunya sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah, karena di dalam undang-undang atau di dalam PP ya, di dalam Permendikbud nomor 6 2018 disebutkan bahwa seorang guru bisa diangkat menjadi kepala sekolah apabila telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Artinya lulus calon kepala sekolah dalam pelaksanaan diklatnya, dan apabila kepala sekolah tersebut belum memiliki sertifikat, maka kepala sekolah tersebut wajib mengikuti diklat calon kepala sekolah dan wajib lulus. Nah, itu dulu yang perlu saya tanyakan. Jadi ketika di SK-kan menjadi kepala sekolah, seorang guru tersebut di SMK Negeri 2 apakah sudah memiliki itu? Nah, kalau seandainya belum memiliki itu, maka kesalahan itu bukan pada terletak kepala sekolahnya, karena kepala sekolah hanya melaksanakan tugas dari SK yang diterimanya. Nah, ini kita tanyakan ini ya, siapa dulu yang memberikan SK ya gitu. Kemudian kalau memang dia sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah, maka perlu saya tanyakan juga bagaimana dulu proses mengikuti diklatnya, kok bisa mengeluarkan peraturan yang intoleransi tersebut ya, bahwa ada siswa atau siswi yang bukan beragama Islam diwajibkan memakai jilbab seperti itu. Nah, ini juga sangat lucu ya dalam tindakan-tindakan manajerial. Di mana lucunya, seorang kepala sekolah itu di awal tahun ya, setelah penerimaan siswa baru, dia pasti mengirim surat ya, mengirim laporan bulanan. Nah, laporan bulanan itu ditujukan kepada Kadis ya, termasuk Korwas, koordinator pengawas ya. Nah, apakah laporan tersebut dibaca atau tidak? Karena salah satu komponen laporan tersebut adalah peraturan yang ada di sekolah tersebut. Nah, kalau peraturan tersebut ada mencantumkan intoleransi, kenapa pengawasnya tidak mengawasi? Kenapa tidak menegur? Ya, gitu. Sehingga itulah makanya fungsi kontrol, bahwa fungsi pengawasan itu ada tiga. Ada perencanaan dulu, rencana pengawasan, rencana kunjungan ke sekolah ya. Kemudian melakukan controlling. Salah satu controlling adalah ketika ada laporan dari kepala sekolah, maka dibaca laporan tersebut ya, sehingga kalau ada hal-hal yang
sensitif, maka dapat mungkin perlu dicegah seperti itu. Kemudian evaluasi, melakukan evaluasi. Nah, ini perlu diketahui bagi institusi-institusi atau pejabat-pejabat yang ada di pendidikan. Malu dong kita bekerja di institusi pendidikan tetapi terjadi seperti ini. Ini mutlak tidak kesalahan mutlak dari kepala sekolah. Ada rangkaian. Yang pertama tadi saya tanyakan adalah apakah kepala sekolah tersebut sudah memiliki sertifikat pendidik, sertifikat calon kepala sekolah. Kalau tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan didudukkan sebagai kepala sekolah, ya ini akibatnya. Ya ini akibatnya, karena dia tidak tahu bagaimana seorang kepala sekolah tidak memiliki sertifikat pendidik duduk sebagai seorang kepala sekolah, padahal tugas seorang kepala sekolah itu banyak sekali. Ya. Salah satunya adalah tugas pokoknya adalah tugas manajerial. Bagaimana dia memanage sekolah itu kalau tidak pernah mengikuti diklat. Kemudian tugas dia juga bagaimana mengembangkan kewirausahaan di sekolah tersebut dan supervisi, ya. Terus kompetensi profesional dan kompetensi kepribadiannya gimana? Berat loh tugas seorang kepala sekolah itu, dan dia belum pernah mengenyam, merasakan bagaimana dia nanti seorang kepala sekolah yang tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah membuat rencana jangka pendek itu bagaimana? Rencana jangka menengah seperti apa? Rencana jangka panjang seperti apa? Kalau ini di dalam peraturan saja fatal. Ya, kok bisa di sebuah institusi pendidikan ada peraturan intoleransi seperti itu? Nah, ini perlu saya tanyakan, punya enggak kepala sekolahnya itu sertifikat pendidik? Seperti itu. Kemudian akhirnya kan repot. Akhirnya atasan kepala sekolah sibuk untuk memberikan sanksi yang tegas kepada kepala sekolah. Makanya ketika mengangkat kepala sekolah itu betul-betul secara profesional, sehingga tidak terjadi seperti ini. Toh kalau sudah diangkat, tolong dong kepala sekolah ini dibimbing begitu. Dibimbing. Bukan kalau kepala sekolah melakukan kesalahan terus dikasih sanksi tegas, dimutasi atau didemolasi atau diberhentikan. Itu bukan jiwa seorang pemimpin. Makanya seorang pemimpin turun dong ke bawah gitu ya. Melakukan perencanaan pembinaan, ya, melakukan controlling, dikontrol yang ada di sekolah, dibimbing kepala sekolahnya begitu, dikasih solusi apabila dia deadlock gitu ya. Ya bukan langsung main sanksi tegas. Kalau sebagai seorang atasan hanya bisa menerapkan sanksi tegas, dikeluarkan, diturunkan jabatannya. Semua orang bisa menjadi pejabat kalau seperti itu. Ya kasihan dong kepala sekolah yang di bawah. Walaupun mungkin kepala sekolahnya belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas nomor 6 tahun 2018. Begitu. Jadi menurut hemat saya ya kepala sekolah itu bisa diturunkan, bisa dengan syarat apa? Syaratnya kalau dia sudah melakukan jabatan selama 4 tahun. Kalau yang memiliki sertifikat pendidik loh ya, sertifikat calon kepala sekolah. Nah, kalau nilainya baik, nggak bisa dong dikeluarkan gitu. Dia memiliki hak untuk 3 periode lagi, jadi 12 tahun seperti itu. Ya, kalau cuman dari komponen-komponen kerja kepala sekolah yang begitu banyak membuat program, salah satu adalah tindakan manajerial, supervisi, kemudian melakukan pengembangan kewirausahaan, profesional, kepribadian, belum lagi melakukan 8 standar ya pendidikan, banyak sekali, di mana ada standar pembiayaan, standar lulus,
standar isi, standar proses, dan banyak sekali loh kepala sekolah itu tugasnya. Hanya kesalahan satu saja, oke, memang fatal itu tentang intoleransi ya. Tapi kan itu bukan semata-mata kesalahan kepala sekolah. Tadi sudah saya bilang, pengawasnya kemana selama ini? Ya, kabitnya kemana? Kadisnya kemana? Setiap 3 bulan ya memberikan laporan, termasuk laporan tersebut adalah salah satunya di awal tahun itu laporan peraturan yang ada di sekolah gitu. Dan saya baca juga ini peraturan ini udah lama, sudah dari 2005 kalau tidak salah itu ya, di sana disebutkan di SMK Negeri 2 tersebut. Kok sampai berlarut-larut seperti ini di negara Pancasila ini? Ya itu, oleh karena itu kepala sekolah yang menjabat ya tolonglah bahwa di negara kita ini dasarnya Pancasila. Ya, jangan membuat peraturan yang menyalahi dasar negara tersebut begitu. Oleh karena itu makanya perlu hati-hati pejabat yang meletakkan, yang memberikan SK mendudukkan seorang guru sebagai kepala sekolah. Kompetensinya apa gitu ya. Kalau belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah didudukkan, ya fatal. Dan itu kesalahan ya pejabat yang mendudukkan tersebut. Kenapa didudukkan belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah begitu. Tapi kalau sudah memiliki ya fatal itu. Karena di sana di dalam diklat tersebut semua sudah dibahas tuntas. Ya. Bagaimana seorang kepala sekolah tersebut betul-betul memiliki tindakan-tindakan manajerial seperti itu. Itu ya teman-teman, ikut prihatin ya di SMK Negeri 2 Padang kalau tidak salah. Sabar ya kepala sekolahnya, belajar lagi ya. Jangan hanya mau menduduki jabatannya, tetapi sebenarnya tidak tahu juga, tidak bisa mencat ya seperti apa. Saya yakin kalau sudah menduduki kepala sekolah, apalagi sudah mengalami jabatan itu, saya yakin banyak hal yang sudah dilakukan untuk program-program di satuan pendidikan tersebut. Tapi kesalahan itu seyogyanya pejabat yang di atasnya bertanggung jawab membina. Ya caranya ya dibina terlebih dahulu, kecuali nanti setelah dibina diberi sanksi, maksudnya diberi peringatan tertulis, tidak mengindahkan juga, ya silakanlah kalau mau di downgrade menjadi seorang guru. Tapi kalau memiliki potensi yang lain, memiliki kecakapan dan memiliki sertifikat pendidik, ya tidak ada alasan untuk memberikan sanksi tegas seperti itu. Bisa kok itu ya di cooling down, sabar, dikomunikasikan, diberi solusi. Jadi seorang atasan itu bukan memberi sanksi, tapi memberikan solusi sebagai tanggung jawabnya. Saya yakin bahwa kesalahan ini bukan hanya kesalahan kepala sekolah, tetapi pejabat di atasnya juga teledor, tidak melakukan planning, tidak melakukan controlling, tidak melakukan evaluating. Nah saat inilah evaluasinya dijalankan. Bagaimana setelah dievaluasi ini? Beri ya, seorang pemimpin itu memberikan tongkat ketika dia sesak, memberikan obor ketika dalam kegelapan, dan meluruskan ketika sedang melakukan tindakan menyimpang ya. Untuk semuanya ya, mari kita di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini tetap ya, nilai-nilai toleransi harus tetap dijaga. Jaga perasaan orang lain, jaga akidah orang lain, seperti sehingga benar-benar Pancasila ini bisa diterapkan sesuai dengan yang bangsa Indonesia inginkan, yaitu masalah akidah adalah lakum dinukum waliyadin gitu. Jangan memaksakan, baik dalam institusi negeri ataupun swasta. Saya pikir Pancasila adalah satu-satunya yang harus dipertahankan, dan toleransi itu, kebinekaan wajib dijaga. Itu saja barangkali dari orang kecil ini ya, mengevaluasi, mereview peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 2 di Padang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.